Ya, teman-teman, kita kembali lagi untuk ngebahas emiten punya teman-teman. Dan saya cuma terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support terbaiknya ya buat channel ini, bagi yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar yang sangat luar biasa, yang telah memberikan subscribe juga terima kasih ya, yang lama dan yang baru juga terima kasih. Yang telah berdonate berupa super tank ya, terima kasih. Mudah-mudahan supaya teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Dan yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang teman-teman doakan menjadi kenyataan dan terkabul. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik, kita mulai dari Ibos, teman-teman ya. Dari hamba Allah, Rewan EC ya. Ibos, terima kasih. Katanya sama-sama bro ya. Kita cek Ibos. Ibos, tanda kenaikan kemarin hampir disentuh teman-teman ya. Malah ngasih tanda kenaikan di bawahnya dikit ya. Jadi harga tertinggi sebelumnya sudah mulai tidak bisa dilewati, teman-teman. Tapi dia sudah ngasih tanda lagi kenaikannya. Kalau kita lihat di sini IBOS itu posisinya murah-murah banget, dan satu lagi di sini milik seorang bandar. Tetapi walaupun milik seorang bandar, kita targetkan dulu ke harga murahnya ya, di angka 160. Perhatikan EMA 200 masih berada di bawah candle, artinya masih potensi kenaikannya masih ada. Setiap emiten yang EMA 200-nya masih berada di bawah candle, teman-teman, itu masih posisi uptrend, terlebih lagi dia menghadap ke atas. Kenapa turun? Karena lagi koreksi panjang aja ya. Yang pertama, dia menutup semua gap up-nya ya. Masih ada ya PR-nya di mana di sini? Ada PR di angka 43. Tapi mudah tidak dijemput ya. Mudah-mudahan ditahan di area sini aja gitu ya. Ini kan ada area support ya di angka 51. Nah, dia ngasih tanda kenaikan yang terdekatnya nih, teman-teman ya. Lihat ya. Ini area terdekatnya si tanda kenaikannya di si kepala merah. Dan ini ada gap kecil juga sama itu tanda kenaikan. Ada candle yang besar, agak besar dikit ya. Nah, bila mana candle ini tidak bisa dilewati, cenderung satu tik ditahan di harga sekarang. Nah, kalau besok ada pantulan aja teman-teman, cenderung bagus. Kenapa? Karena dia tidak mau mampu melewati candle yang panjang ini nih. Agak panjang sih, cuma agak panjang aja. Tapi kalau bisa kalau dia dilewati, mendingan teman-teman sabar aja dulu untuk ngambil ya. Karena kan masih ada area penurunan di sini nih, di angka 43. Walaupun sini ada support juga di angka 47-nya, lebih baik bersabar aja ya. Sementara perhatikan teman-teman untuk MA10-nya sama MA20 berada di atas candle. Artinya potensi penurunan masih ada. Makanya kalau ditahan di harga sekarang dan ada pantulan itu akan lebih baik lagi. Sebagai informasi, Bandar Foren sudah ngambil 3 hari yang lalu ya. Dari mulai tanggal 5 November. Kita cek Foren 5 November, CC sudah ngambil 40.000 lot ya. Untuk Hawaii nanti kita hitung ya. Terus si Banaloka memang masih melakukan penjualan. Jadi penurunan ini Banaloka terus melakukan penjualan dan Bandar Foren cenderung ngambil. Sini pernah sempat dia jualan besar-besaran ya. Sampai 700 juta. Tapi habis jualan dia ngambil lagi di harga atasnya. Mereka jualan di harga atas, si Bandar Foren dan ngambil lagi di harga atas. Nah, 3 hari penurunannya ternyata diambil sama Foren. Lebih baik teman-teman sabar aja dulu. Jangan ngambil dulu. Kecuali kalau teman-teman Foren mau logi. Tapi kalau saya menyarankan jangan ngambil dulu, walaupun ada potensi kenaikan ketika ditahan di candle yang agak panjang ini. Upayakan nanti kalau mau ngambil, biarkan masuk dulu ke MA 10-nya. Biarkan dia ngebreak dulu area 56 dulu ya. Biarkan MA 10-nya menghadap ke atas, karena tanda kenaikan sudah diperlihatkan di sini. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya. Apabila tanda kenaikan yang saya bikin di angka 56 tidak bisa dijemput ya, atau di harga 66-nya tidak bisa dijebol dengan body, hanya di sama shadow aja, cenderung dia akan turun lagi. Tapi yang terutama di sini, di tanda kenaikan di angka 56. Jangan sampai dia tidak ketembus ya. Kalau ketembus, bagus teman-teman ya. Artinya dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau sudah mulai dijebol lagi, ya, tapi masih sama shadow, cenderung dia akan turun. Di sini support, kalau jebol support jangan ngambil dulu juga, teman-teman, lebih baik sabar aja dulu. Walaupun Bandar Foren ada pengambilan, tunggu sampai betul-betul si Bandar Lokalnya ngambil kembali. Sebab kalau Bandar Lokal ngambil akan terjadi kenaikan. Ya, oke teman-teman. Sementara Ibos seperti itu dulu ya. Masih posisi uptrend.
Kalau mau ngambil, tunggu sampai betul-betul MA10 berada di bawah candle dan sudah mencapai 56 lebih 1 tick ya. Biar terlihat jelas MA10-nya menghadap ke atas dan berada di bawah candle. Oke, untuk IBOS cukup teman-teman ya. Lanjut ada PIRE teman-teman ya. Dari Bro Arif Effendi ya. Saham PIRE. Dari Bro Arif Effendi, PIRE harga PBU-nya berapa ya? Gak bisa ngitung. Jadi untuk PIRE teman-teman ya, kita cek dulu PIRE ya. Nah, kalau PIRE itu ini emiten sebenarnya milik bandar teman-teman si PIRE ini. Dia itu kalau si PIRE ya. Si PIRE itu nggak nurut sama yang namanya smart money teman-teman ya. Nih, kalau smart money terjadi penumpukan yang banyak, maka tidak lama kemudian dia akan naik. Nah, ini sudah mulai ditumpukin nih smart money-nya. Walaupun bandar foreign, bandar lokal lagi jualan. Tapi smart money sudah mulai ngumpul. Ingat ya, sudah mulai ngumpul, belum tentu dia up dulu ya. Tapi sudah mulai ngumpul pertanda ya, sudah ngumpulin. Biasanya beberapa hari atau beberapa minggu ya. Tunggu sampai ada smart money yang tinggi ya. 1 kali atau 2 kali. Nah, teman-teman bisa masuk di situ aja. Ya, nah, untuk tanda penurunan kembali dilewatin di sini ya. Nah, tanda penurunan dilewatin, dia masih ada satu tanda penurunan lagi di level 80 di bawah MA 200. Tetapi sekarang si candlenya semuanya berada di atas MA 200. Dan bahkan MA 10-nya pun sudah mulai di bawah, cuman si MA 10-nya masih menghadap ke atas. Jadi berarti butuh namanya break, teman-teman ya. Yang pertama, dia harus bisa melewati area 89. Jadi kan ada area break juga sama nih, si tanda kenaikan ya di angka 87. Nah, upayakan dia sudah lewati angka 87 dulu. Lebih satu itu berarti di angka 88. Karena 88 ini area yang sangat sulit ditembus. Berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. 3 kali melakukan break tapi tidak mampu untuk bertahan. Artinya dia akan melakukan penurunan. Nah, apabila harga 87 sama di angka 89 masih terus tidak bisa dilewati, cenderung dia turun lagi. Sini kan ada tanda penurunan baru pas banget di MA 200-nya ya. Nah, kalau dia ngejemput itu dulu nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatirnya kenapa? Karena masih ditahan di MA 200-nya. Mungkin sekaligus mau ngejemput gap kecil teman-teman di angka 81-nya. Karena supportnya itu berada di angka 77. Tapi kalau sudah melewati MA 200 waspada juga ya. Apalagi kalau MA 200 menghadap ke bawah. Sabar dulu teman-teman untuk ngambil, betul lagi sideways dulu. Si smart money pun sudah mulai masuk, sudah mulai bagus, tinggal tunggu bandar lokal sama si foreign-nya dulu nih. Karena bandar foreign masih melakukan penjualan. Untuk domestiknya sudah mulai pada masuk nih teman-teman ya. Broker-broker yang suka dipakai sama bandarnya ya. Ada mode DR, teman-teman GR. GR itu bagian daripada retail juga suka diambil juga sama si bandar ya. LG dia maka suka nyaru nih GR ini ya. GR itu antara retail atau bandar gitu kan. Tapi kalau dia mau pengambilan besar biasanya sebagian itu bagian daripada retail bandar juga gitu ya. Sebagian tapi ya. Tapi yang terpenting ternyata smart money itu sudah ngumpul sejak tanggal 3 November. Ya berarti kalau banyak retail di sini ada bagian daripada smart money. Smart money itu apa sih gitu ya? Smart money itu biasanya manajer-manajer investasi teman-teman ya. Jadi broker atas nama perusahaan biasanya, PD atas nama perusahaan, kakak atas nama perusahaan gitu teman-teman ya. Nah suka pada ngambil, nah terdeteksi lah seperti ini teman-teman ya. Tapi karena si bandar lokal sama si foreign lagi jualan dulu, waspada dulu, sabar aja dulu. Biarkan nanti smart money masuk, nah bandar lokal ataupun bandar foreign sudah ada yang masuk lah sedikit-sedikit teman-teman ya. Biar ada hijau-hijau dikit dulu. Dan upayakan nanti MA 10-nya sudah berada di bawah dan ingat harus menuju ke atas. Ini kan masih menuju ke bawah MA 10 sama MA 20. Berarti ini area ketat nih. 87 sama di angka 89-nya. Itu secara TA teman-teman ya. Kalau bandar foreign sedikit lagi sisa barangnya ya. Sejak dia ngambil tanggal 15 September, nah dia sedikit lagi barangnya. Kalau bandar lokal masih lumayan banyak. Ketika dia ngambil tanggal 8 September ya. Nah, tanggal 8 September ya, si bandar lokal itu ngambil banyak ya. Kalau dia jualan lagi, ngambil lagi, jualan lagi. Artinya kecenderungannya jualan. Nah, lebih baik sabar dulu walaupun secara TA
posisinya masih uptrend. Kenapa uptrend? Karena MA 200 berada di bawah candle ya. Tapi mendekati aja teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan Sumatera ke 89 dulu teman. Kalau sudah jebol 89 dengan body, saya pikir ke 100 sudah cukup. Ini target kedua saya di sini nih. Baru kemarin baru kesentuh sedikit lagi ya ke apa namanya sama shadow. Berarti ini menjadi target terus-terusan. Nah, saya pernah bilang kepada teman-teman ya. Rata-rata si VRETW emang di angka 70 80-an ya. Nah, itu adalah harus supportnya. Nanti jual di angka 100, lumayan 20 poin teman-teman ya. Kalau kita cek PIRE posisi di mana? Nah, PIRE itu sebenarnya masih posisinya murah banget teman-teman ya. Jarang sekali dia ke harga murahnya di angka 1000. 1000 murahnya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal 1 tahunan aja. Ya, nah udah ketahuan berarti kan harga murah di angka 67. Nah, ada rata-ratanya ya. Kalau 67 kan jarang-jarang selama 1 tahun ini. Nah, rata-rata itu di sini di angka 75. Nah, di angka 70. Nah, ini rata-ratanya teman-teman. Nah, ya. Sudah katakan 77 kan rata-ratanya. Jadi kalau dikasih ke level 57, 60 itu bonus ya, bonus murahnya. Karena selama dari mulai tahun 2020 berapa nih? 2024 ya, 3 tahunan ini ya. Nah, dia standar itu di sini. Ya di level sini ya di angka 83 sekarang nih. Ini harga sekarang standarnya. Nanti targetnya kenaikannya teman-teman jangan tinggi-tinggi ya, ke sini aja nih 115 ya. 112, 100 aja dong, 105 aja dong. Udah cukup di situ. Karena standarnya di situ. Jadi kalau dia break ke area 112 yang saya canangkan di sini nih. Nah, kalau ke sini berarti dia akan melanjutkan kenaikan yang harga lebih tinggi lagi, bisa ke harga tengah ya di angka 170. Nah, untuk 10 tahunan saya nanti ke depannya menarikkan ke harga sini aja, ke harga murahnya di angka jangan 1000 deh teman-teman, terlalu tinggi mungkin 1000. Tapi bahkan 1000 itu selama 10 tahunan itu dalam posisinya murah banget. Di harga murahnya 1000 di sini. Nah, 1000 itu di harga murah banget. Jadi untuk harga murahnya itu di angka 1085 teman-teman ya. Itu harga murahnya. Cuman ini udah berapa tahun gitu kan. Dari tahun 2021 ya kan Covid nih. Makanya standar itu di teman-teman. Nah, ya untuk si Pira itu. Jadi teman-teman kalau Pira kan nggak ketahuan nih kalau 10 tahunan pokoknya murah banget aja gitu. Tapi kalau teman-teman di 3 tahunan sudah kelihatan. Kalau ke 5 tahunan deh coba lihat. Tuh kan standar itu di sini teman-teman. Jadi kalau dikasih ke harga 100 itu emang standarnya di situ. Jadi kalau nanti break dia akan di atas harga 100 berarti keren. Makanya sini lagi dipertahankan di MA 200-nya teman-teman. Berusaha turun ke sini kan ditarik lagi. Nah, untuk beres seperti itu ya. Nah, untuk lihat PR rasio, PBP, nah ini dalam keadaan rugi ya kuartal 3-nya nih. Dari 7 miliar ke kuartal 3 itu rugi masih rugi ya. Revenue menurun ya dari 113 ke 47. PR rasio negatif 15 kurang baik. Nah, ini 18 itu milik fundamental. Jadi kalau fundamentalnya membaik, saya pikir ini akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi gitu kan. PBP-nya 0,53, rata-ratanya berapa? 0,63 berarti cenderung agak murah. Ya, cenderung agak murah. Kita lihat hutangnya 0,04 aman. Kan equity-nya 232. Nah, hutangnya cuma 10 miliar aja ya. Cash-nya ada 5 miliar, ROI-nya kurang baik. Kurang baiknya berarti ada 12. Kurang baru ada baiknya, teman-teman. Karena ini di bawah 1, teman-teman. Standarnya kan 10. Jadi kalau 10 itu baik. Berarti kalau di bawah 10 kurang baik, tergantung berapa kurangnya, teman-teman ya. Oke, jadi secara fundamental ini kurang baik ya. Kalau kita hitung berapa sih harga wajarnya, berdasarkan rumus EPS tidak bisa minus 5, artinya tetap aja minus, teman-teman ya, maka tidak akan saya hitung. Kalau teman-teman perhatikan untuk PBP-nya, nanti ya di angka berapa nih PBP tadi itu? Di angka 0,63. Nah, ini untuk harga wajarnya kita kalikan aja harga bukunya dikalikan dengan rata-rata PBB selama 3 tahun. Kalau kita hitung 15701 dikalikan dengan 0,63 ya. Hasilnya adalah 98. Kan kalau istilahnya harganya kemarin masih ada teman-teman kuartal 2-nya kuartal 3-nya sudah hilang. Ini minus ya.
Nah, ini di angka 98. Jadi kalau ditargetkan ke 100 itu masih posisi aman. Makanya teman-teman udah targetnya 100 aja. Ya. Makanya teman-teman yang nyangkut di 100 walaupun tidak average ya pasti kejemput. Nah, teman-teman kalau pengen cuan ya average aja gitu kan. Nanti setelah EMA 10 di bawah kanan menuju. Ini kan EMA 10 sudah mulai di bawah kanan tapi belum menuju ke atas ya. Upayakan nanti setelah menuju ke atas dan si smart money sudah berkumpul dengan baik. Upayakan deteksi bandar lokal ataupun sudah mulai masuk. Terutama bandar lokal aja. Kalau bandar sudah mulai masuk, mungkin hijau dikit lah teman-teman. Teman-teman bisa masuk di situ ya. Karena sudah di harga standarnya sekarang. Oke, Pire seperti itu ya. Beres ya, Pire ya. Terus ada MIDI, teman-teman ya. Dari Bro Yusuf Perdi Utomo 6901 hadir. Selamat malam kembali. Bahas Hamidi gimana prospek ke depannya. Dari Maman Nurjaman, Bro Maman ya. Sampurasun, Rampes, Manawi tiasa dibantos kanggo midi kanggo kapayuna hatur nuhun sawangsulnya. Midi, teman-teman. Kita lihat midi. Midi utama Indonesia ya. Kita cek di sini midi. Kita cek di Pundacat midi. Posisi dulu, teman-teman. Nah, BNI itu posisinya dia berada di antara harga tengah dan atas. Artinya cenderung dari mulai tahun 2025 bulan Mei, dia cenderung mantul dari harga tengahnya selama 3 tahunan. Sorry, saya kasih 10 tahunan ya. Sorry. Belum di chatting. Nah, belum di chatting. Belum di apa namanya, belum di setting. Nah, lagi. MIDI ini pernah mantul dari harga tengahnya di angka 300. Nah, cenderung sekarang itu dia bermain di harga premium dan pernah mencapai harga atap bahkan lebih dikit. Nah, berarti ini adalah harga mahalnya. Jadi kalau ditanya ke depannya bagaimana, ya ke depannya nanti ke harga mahalnya di angka 490 dan lebih dikit. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini kan belum mencapai harga, dia akan up terus karena masih terbentur sama yang namanya harga atap. Harga atapnya apabila sudah ada renggang dari harga pucuk minimal di angka 521 ke atas, nanti sini ada atapnya. Nah, atapnya itu harus ada space. Baru terlihat jelas bahwa si MIDI ini akan melanjutkan kenaikan. Kalau sekarang itu masih cenderung dia itu di harga mahalnya cuma kepentok di 9497 sama paling tingginya di angka 500-an, 510, 520 lah teman-teman ya. 500 antara 500 itulah teman-teman ya. Itu untuk si MIDI ya. Kalau ke depannya itu cenderung ditahan di angka 5 dan standarnya tingginya itu di angka 480-an. Ya, itu standar untuk si MIDI. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang target saya sudah dipenuhi di sini. Nah, kita bikin target tercapai dulu. Biar apa? Biar nanti saya sudah, oh ini sudah dibahas gitu kan. Dan betul kan sampai ke sini kan. 482 nih. Target tercapai dulu, tercapai ya. Kenapa saya suka nulisin tercapai bahwa MT ini pernah dibahas gitu aja, teman-teman, buat sejarahnya aja. Karena harga saham itu adalah harga sejarah, teman-teman ya. Jadi kita jangan pernah melupakan sejarah. Bisa selama fundamentalnya baik ya. Kan ada fundamental yang tidak baik, teman-teman ya. Nah, tunggu, ini tanda penurunan pun dijebol ya. Perhatikan tanda yang saya tandakan 482 itu kesentuh terus, teman-teman sini. Berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3, 4 kali, 4 kali tersentuh ya, cuma harusnya cuma itu sudah cuan gitu kan. Ke atas ada enggak? Nah, ke atas kan saya tidak menargetkan sesuatu, teman-teman ya. Artinya harga di sini itu sudah kesentuh kembali, targetnya masih di sini aja. Ya, selama dia belum break area sini, ya tetap terus akan di sini terus. Harga sampai sini tuh. Kalau tanya ke depannya seperti apa? Ya di sini, teman-teman, ke depannya di sini gitu kan. Karena sudah beberapa tahun ini dari mulai tahun 2023 itu mentoknya di harga 500-an, bahkan mendingan kurangin dikit gitu harganya. Oke. Nah, nanti ini kan posisinya lagi turun dulu, teman-teman ya. Lagi turun dulu, perhatikan isian daripada bandar lokalnya dulu lagi jualan. Memang si Poren sudah mulai masuk nih. 2 hari ya dari tanggal 6 November, tapi kemarin keluar nih. Sini kan masuk dikit nih, dikit-dikit gitu ya. Hasilnya keluar, teman-teman ya. Kemarin keluar tapi sedikit juga, keluar cuma 257 juta, sedangkan masuknya lumayan 1,7 miliar.
Kita barukan lagi, tetap target di sini teman-teman ya, di angka 482 ya. Karena standar ya di situ teman-teman. Ini ada gap kecil nih ya. Nah, ini gap nanti tanda kenaikan. Ya, nanti gap itu tanda kenaikan. Terus di sini kan saya tidak punya lagi tanda kenaikan. Oh, ada satu lagi sini. Kita bikin double di angka 422 ya. Berapa? 422 ya. Di sini saya tidak melihat tanda kenaikan lagi, di sini juga tidak. Oh, sudah ada satu. Nah, ini bisa target terkecilnya. Nah, gini teman-teman ya. Jadi planningnya, bila mana harga tanda kenaikan yang saya bikin dua ini tidak bisa dilewati, cenderung dia akan tembus ke bawah lagi. Terlebih lagi supportnya dilewati kan support nih. Kalau support yang tidak saya tandain ya, kecuali tanda penurunan di sini di 388. Jadi kalau dia jebol support, nah waspadalah sudah menanti 388 dan cenderung saya pikir MA 200 sudah mulai melengkung ke bawah. Kecuali di break lagi gitu kan. Kecuali kalau dia itu turunnya drastis, langsung dipantulkan lagi, mungkin tidak terjadi gitu kan, melengkung si MA 200-nya. Tapi kalau dia pelan-pelan turunnya, saya pikir sudah akan terbentuk melengkung, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau ngambil, sabar dulu. Kenapa harus sabar? Perhatikan MA 10 sama MA 20-nya untuk area pengambilannya. Kalau MA 200 kan buat tren sama harga support terakhir lah teman-teman ya ketika dia itu mau turun. Nah, MA 200 itu adalah support terakhir. Jadi benteng terakhir itu di support 200 di MA 200. Bila mana ketembus kan sudah beberapa kali ketembus nih ya, tapi dipantulkan lagi. Terus pantulkan lagi, pantulkan berarti kan cenderung di sini ada area kuatnya. Tapi kalau sudah ketembus supportnya dan melebihi agak jauh dikit sampai melenceng ke angka 388 berarti dia akan downtrend. Makanya ketika mau ngambil teman-teman lebih baik MA 10 dulu. Ambil MA 10-nya, teman-teman ya, tunggu MA 10 di bawah kena menuju ke atas. Nanti mungkin ada kenaikan sementara bisa ke level 422 dulu untuk percobaan dulu biasanya percobaan kenaikan. Bila mana percobaan kenaikan dia ada pungutan daripada barang lokal dan forennya, maka cenderung dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau harga yang di atas 422 tidak mau dilewatin juga, hanya sama shadow aja, cenderung dia akan turun. Maka tunggu sampai betul-betul MA 10-nya menghadap ke atas. Ini kan lumayan teman-teman ya, MA 10 menghadap ke atas kan. Ambil di area 424 bisa jual teman-teman di angka 444 ya, di sini sama nih. Ya. Karena ini pasti kan lagi turun dulu nih. Berarti dia harus nge-break area sini nih. Agak lumayan tinggi dulu teman nih untuk area breaknya. Karena kalau di bawah sini itu cenderung dia masih belum bisa nge-break area tertinggi sebelumnya di sini. Dan hanya terbentuk ke harga tertinggi kecil-kecil aja untuk area pengambilan aja ya. Selama area 4 triple 4 tidak bisa ditembus, cenderung dia akan turun ya. Cenderung dia akan turun ya. Makanya ini kan lagi turun dulu karena harga tertinggi sebelum belum pernah dilewatin lagi. Maka teman-teman nanti ketika dia tidak bisa melewati 422 cenderung dia akan turun, teman-teman. Kita lihat valuasinya berapa sih ini? Nilai intrinstiknya, teman-teman ya. Oke, tapi dia kalau enak nih kalau di harga sini enak nih teman-teman tuh. Ya, ini harga murahnya. Sudah saya kasih tanah nih harga murah sini. Sampai sih 332 ya. Coba saya hitung harga wajarnya berapa sih MIDI ini ya. Syariah papan utama. PE rasio 20-25. Rata-ratanya 26 berarti sedikit murah. Teman-teman lagi murah tuh ya. PBP 3.12. Rata-ratanya 4.27 ya. Cenderung murah juga kan. Terus harga bukunya 130, sekarang di angka 400 wajar lah. Terus untuk DER-nya kosong. Nah, ini salah satu emiten yang bagus secara keuangan. Kenapa? Karena tidak punya hutang, teman-teman ya, dan cash-nya banyak, level 21. Nah, begitu makanya dia bertahan di level harga premium terus, teman-teman, selama dari tahun 2023. Nah, karena dia sudah tidak punya hutang, teman-teman ya, pendapatannya kita lihat nanti pendapatannya. Rollnya juga keren di atas 15,42 ya. Kan 4,0,4 di atas 15 itu kan. Kan standarnya 10 teman-teman ya. Jadi kalau di atas 10 keren berarti ya. Lanjut kita lihat kuartal 3-nya dari net income ya. 142 miliar ke 200. Keren kan? Ada peningkatan.
drastis juga kan peningkatannya. Kuartal 2-nya 166 ke 200 juga ada peningkatan. Nah, kuartal 1 159 ke 190 bagus kan. Nah, yang penting kita revenue nih ada peningkatan enggak ya. Kuartal 3 4,902 triliun ya ke 49,0 ada peningkatan juga ya, walaupun hanya 3 miliar tapi tetap ada peningkatan. Nah, kuartal 2-nya menurun nih dari 4,9 ke 4,8. Tapi kuartal 1-nya keren 4,7 ke angka 5,5 ya. Jadi keseluruhan ya 22 berbanding 1, artinya 2 bagus, 1 kurang. Ya masih kan bagus, masih ketutup lah gitu teman-teman, 1 poin gitu ya. Nah, teman-teman begitu ya. Nah, kita lihat nih EPS-nya berapa sekarang ya. 20,05 ya. Kemarin TTM-nya itu 16,34. Berarti kan cenderung ada peningkatan, bagus teman-teman. Ya cenderung untuk TTM-nya ya meningkat tuh 3 tahun terakhir itu meningkat 15, 16 sama 20. Sekarang kita hitung ya 20,05. 20,05 dikalikan dengan P rasio rata-ratanya berapa? 26,11. 26,11. Hasilnya adalah di angka 523 tuh kan, di angka 500-an teman-teman. Standarnya emang di situ ya. Harga wajar kuartal P rasio PDP. Ini kuartal 3 ini. Tapi kan lumayan teman-teman 100 poin ya 523 ya. 523 bukan lumayan lagi ya. Bagus ya, siapa yang ngasih duit 100 poin? 100 poin berapa sekarang teman-teman? Jadi punya tingkatnya harga wajar berapa harga buku sekarang? 406 ya. Berapa persen? 24%, 20% aja anggap teman. Kan lumayan kalau teman-teman modal 10 miliar kan. Nah, kita hitung berdasarkan rumus PBP ya. Kita cari harga bukunya. Ini harga bukunya ini teman-teman. 130,05. 130,05 dikalikan dengan PBP rata-ratanya tadi berapa? 4 ya, 4,27. 4,27. Nah, di angka 500-nya cenderung kalau harganya sama teman-teman ya. Antara harga wajar P rasio sama PBP, berarti sangat berfundamental ini teman-teman. Jadi kalau dia mendapatkan net income keren ya, keren banget melebihi harga fundamentalnya, ini bisa naiknya lebih tinggi lagi. Nah, itu loh kehebatannya fundamental teman-teman ya. Jadi kalau dia penghasilan lebih gede lagi, maka akan terjadi peningkatan harga yang sudah luar biasa. Biasanya teman-teman ya. Foreign itu sudah tahu duluan. Jadi kalau ada foreign ngambil besar-besaran di MIDI, nah dia akan kuartal selanjutnya akan bagus teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk si MIDI seperti itu ya, cukup ya. Nanti targetnya ke angka 500 aja. Jangan 500 deh, sini aja nih. Ke angka masih di sini ya, 482. Saya lihat di tangannya aja karena hanya kesentuh sama shadow aja. Berarti belum mampu untuk nge-break. Sudah berapa tahun, berapa kali nih? 3 kali ya? 2 kali ya? 1, 2 ya? Nah, karena standarnya di situ, sedangkan harga wajarnya di angka 500. Sip ya, teman-teman untuk MIDI ya. Cukup kan MIDI? Cukup. Ada FUTR, teman-teman ya, FUTR. 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 Dari Muhammad Azpa 4729 bahas FUTR katanya. Baik. Dari Rapa Yulia 7464 bahas FUTR target di berapa ke depannya. Baik. Dari Budsan J6G nitip saham FUTR secara fundamental bagaimana setelah berganti bisnis dan pengendali. Wah, ini kalau sudah berganti begitu mah aman sebenarnya. Oke, kita lihat FUTR di sini. Berarti harusnya nunggu 1 tahun dulu teman-teman ya. 1 tahun biar kelihatan gitu kan. Nah, ini berarti belum ada perkembangan teman-teman. Kita harus nunggu 1 tahun dulu. Harusnya nunggu 1 tahun dulu ya, biar tahu atau enggak 3 kuartal deh atau enggak 2 kuartal deh teman-teman ya.
kan baru baru tukar guling gitu kan. Kalau dari harga, teman-teman, saya ingatkan dari harga dulu ya, dari harga dulu nih. Sudah over, artinya sudah apa? Sudah mahal banget. Kecuali ada kecualinya tetap, teman-teman. Harga atap sama harga pucuk nanti ya ketika dia di break ada space ya, ada space lagi. Nanti nih contohnya harga atap di sini, nanti harga pucuknya di sini contoh teman-teman ya. Jadi nanti kelihatan banget akan menembus harga yang lebih tinggi lagi. Kalau ini masih cenderungnya masih posisi harganya mahal banget ya. Nah, ini harus di break nih, makanya saya kasih tanggal aja kan. Bukan target ya, walaupun nyampe gitu teman-teman. Tapi teman-teman lebih baik sabar dulu untuk biarkan dia ngebreak dulu ya. Kalau sudah ngebreak teman-teman ya, nanti kelihatan harga atap sama harga pucuk cenderung dia akan ada space, ada jarak lah ya antara pucuk sama atap, mungkin di sini ataupun dikit yang jadi masalah. Yang penting dia ada jarak. Selagi dia ada jarak cenderung dia akan di up teman-teman. Nah, kita kasih keterangan juga di sini, cek Punda Chart ya. Cek Punda Chart. Nah, ini teman-teman ya. Biar saya juga tahu ya. Oke, kalau tanggal 16 kita ganti karena belum diedit. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, kita cek kalau harga sekarang nih teman-teman ya. Ini PR ratio gede banget 641. Jangan khawatir. Justru enak harga yang seperti ini. Kenapa? Karena ini milik bandar. Kenapa milik bandar lebih enak? Dia tidak punya harga wajar. Cenderung harganya gimana bandar aja, mau taikin kayak mau turunin kayak gitu kan. Jadi kecenderungan tidak akan berpatok kepada harga wajar, tapi kita akan hitung, nggak apa-apa, teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk EPS-nya ya. Net income dulu deh. Bayangin aja, cuman untung 1 juta, teman-teman ya. Harganya sudah 750. Harga fundamental mana gitu kan yang untung 1 juta, harganya 750, apalagi di up dari harga 7 perak, teman-teman ya. Coba gitu kan. Oh, ingat saya masih teman kita itu dari harga listing, teman-teman ya. Harga listing sini nih. Ya, megang sampai dia ke FCA nambah muatan terus dan untungnya luar biasa, teman. Dia tidak lepas, teman-teman. Mungkin sekarang sudah lepas ya. Teman kita yang punya Abu TR ya. Karena kan sudah untungnya udah berapa ratus persen ya. Bayangin aja nih teman-teman ya. Kalau punya di harga 50 aja teman-teman ya. Sekarang 250 kan 700, teman 700 dibagi 50 gitu kan. Nah, teman-teman bayangin aja ya. Dikali 100. 1400%. Bayangin aja teman-teman ya. Bayangin aja dulu gitu kan. Oke, teman kita nggak apa-apa, kita hitung juga harga wajarnya, kita lihat EPS-nya. Ini kalau di kuartal 2 juga 721 juta ke 2 miliar bagus gitu ya, ada peningkatan. Kuartal 1 juga bagus, ada peningkatan. Kuartal 3 juga bagus, dari rugi 350 juta, untung 1 juta kan lumayan teman-teman ya. Makanya Goto kalau untung 1 juta pun itu udah keren. Goto itu teman-teman ya. Untung 1 juta, jangankan 1 juta ya, 100 ribu aja udah keren teman-teman ya. Nah, kuartal 3-nya bagus ya. Kalau nanya bagaimana ke depannya, ini sudah mulai bagus nih. Kuartal 3-nya 12 miliar gitu kan. Kemarin kan cuma 5 miliar ya. Cuman kuartal 2 ya, 29 ke 8 miliar. Menurunnya drastis banget ya. Kuartal 1 sama nih, 29 artinya menurun, teman. Kuartal 3-nya bagus. Kalau dibandingkan dengan kuartal 3 tahun sebelumnya gitu kan. Kita lihat EPS-nya. Oh, dia punya hutang nggak? Coba lihat hutangnya berapa. DR-nya 0,22 aman teman-teman ya. Jadi equity-nya 220 miliar ya, sedangkan hutangnya cuma 5 miliar aja, jauh berarti ya. ROE-nya 3,53 kurang baik ya, karena standarnya kan 10, baiknya itu 10. Berarti 6 kali ya, 6 kali dia kurang baik. Oke, teman-teman ya, EPS-nya berapa sekarang? 1,17 ya. 1,17 dikalikan dengan PR ratio rata-ratanya 244,6, 244,6, 244,66 hadir sama dengan mana kan 66 benar. 286 teman-teman itu harga wajar di angka 286 berdasarkan rumus PR ratio ya. Sekarang rumus BBP ini. Harga bukunya 3313 ya. 3313 dikalikan dengan
dikalikan dengan BBP-nya berapa ini? 3,49. 3,49. Dan hasilnya adalah 115. Itulah harga wajarnya. Nah, ini sudah dihitung juga kemarin ya. Kita isi. Ini harga wajar sementara ya. Tahun berapa ya sekarang? 23, 24, 25, betul. Ini harga wajar sementara. Nah, ini harga sementara benar teman-teman ya. Tidak salah dan tidak lain ya. Meningkat ya, 286 ya. 28 meningkat teman-teman ya. 286 ini di angka 115, 115. 111 meningkat juga kan. Nah, bagus teman meningkat ya. Cuman ya ini teman-teman secara hitung-hitungan betul meningkat ya. Bahkan tahu sendirilah teman-teman yang saya bilang itu bahwa ini adalah milik bandar gitu kan. Ketika sebuah PR ratio tinggi ya di atas 50,01 itu pasti milik bandar. Terlebih lagi di sini cek, nah di sini ada 2 kali ceknya di angka PR ratio yang ini 641 udah murni itu milik bandar ya. Selagi dia tidak bisa ngebreak, teman-teman cenderung ini masih harga termahalnya. Tapi kalau sudah ngebreak, nanti ada harga atapnya, ada space antara harga pucuk, teman antara atap sama pucuk, cenderung akan harga lebih tinggi lagi. Untuk saat ini lebih baik sabar aja dulu teman-teman, dia akan dia koreksi dalam dulu ya. Nah perhatikan nih bandar lokal sama si Foren lagi jualan, bahkan bandar lokal sejak tanggal 03 November jualan dulu. Nah bandar Foren pun sama ya. Kemarin jualan 21 miliar ya, tidak tanggung-tanggung jualannya 21 miliar. Nah, tapi ada kedua kemungkinan teman-teman ya. Bila mana mereka jualan di atas, si AK yang jual di harga tertingginya keren ya. Si bandar lokalnya siapa yang ngejual teman-teman? IEJ, si Y sama si LG sama si MG. Yang nerima teman-teman kita nih lihat nih. Nah, teman-teman ya begitu ya. Jadi kalau ada punda cat seperti ini, teman-teman waspada aja. Ini sudah harga offernya, artinya sudah jenuh beli, teman-teman ya. Artinya harus dijual gitu kan. Nah, nanti kalau di sini kan di bawah nih ada offer juga, berarti jenuh jual ya. Nanti suka di up juga begitu, teman-teman ya. Nah, jadi begitu, teman-teman ya. Jadi harap teman-teman ingat rumusnya beli saham itu seperti market maker ya. Beli di bawah, jual di atas ya. Nih sini nih. Beli di bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas. Nggak ada market maker beli di atas, jual di atas. Bukan begitu ya. Beli di atas, jual di bawah nggak ada kan. Ada juga market maker yang sudah beli di bawah, teman-teman ya. Jual di atas, tiba-tiba buangan di atasnya sampai sampai ke bawah lagi. Nah, itu artinya si market maker itu sudah untung di atas. Mereka sudah untung modalnya dapat, keuntungannya sudah dapat, sisa barang dijual berapa aja tetap untung karena sisa barang, teman-teman ya. Itu enaknya market maker, teman-teman ya. Walaupun dia ngambil banyak, ketika dijual masih untung walaupun katanya rugi nih, cut loss ya gak mungkin si market maker cut loss, teman-teman. Yang bisa mengalahkan market maker itu cuma satu, teman. Siapa? Pemilik emiten ya. Kenapa? Kalau dia lagi enak jualan, tiba-tiba pemilik emitennya ngejual secara besar-besaran, siapa yang coba, teman-teman? Paling didiamkan, udah diamin aja dulu katanya. Ya kalau dijual kan pasti dihajar, kalau dibeli dihajar terus, teman-teman. Yang punya banyak barang itu pemilik emiten. Nah begitu teman-teman ya. Jadi untuk FTR hati-hati aja dan harap bersabar aja karena harganya sudah mahal banget. Terserah teman-teman ya. Ini juga harga wajarnya sementara juga kok teman-teman ya. Nanti kalau sudah genap 3 tahun baru kita bicarakan lagi. Karena kan baru masuk juga gitu, akuisisinya baru masuk juga. Mungkin harus nunggu 1 tahun dulu biar kelihatan fundamentalnya. Nah dari saya cukup sekian dulu teman-teman ya. Ini sudah berapa menit nih ya. Bahas lagi? Apa-apa kita bahas lagi. Oke teman-teman ya. Aksio sekarang teman-teman ya. Aksio. Aksio 145 target ya teman-teman nih. Aksio. Aksio kemarin sore ya. Udah lama ya. 22, 23, 24 apa? Cukup teman-teman. Hitung harga wajar cukup ya. Aksio. Aksio. Sembari cek harga wajarnya teman-teman. Kita cek juga di sini yang punya Aksio siapa.
dari RBLK 6978 ya, Aksio. Oke, kita cek Aksio. Secara fundamental dulu ya. PRS-nya 1388. Rata-ratanya 9, berarti cenderung sudah mulai agak mahal ya. Terus untuk BBP 1.55 ya. Rata-ratanya 1.85 cenderung agak murah. Lanjut ke DER hutangnya 0,32 masih aman. Equity-nya 508 miliar dan hutangnya cuma 165 berarti di bawah 0,5 betul ya aman ya. Kita cek ROI-nya. Lumayan nih ROI-nya bagus teman-teman ya. 10 kan baik, nah 11 berarti bagus teman-teman ya. Dia bagi dividen kemarin ya 3. Nah, ada sisa lagi 5 nih teman-teman ya. Ada sisa lagi 5 rupiah ya untuk pembagian dividennya. Kita cek untuk net income cenderung menurun ya, 23 ke 19 miliar ya. Terus kuartal 2-nya bagus, 4 ke 7 bagus, 5 ke 8 juga bagus. Berarti 2 berbanding 1 ya. Terus untuk revenue 328 ke 476 bagus nih teman-teman, walaupun net income-nya menurun tapi secara revenue-nya bagus, artinya marketingnya berjalan dengan baik. Setiap penjualannya berjalan terus, ada peningkatan, berarti perusahaan bagus. Soal net income biarin teman-teman, karena banyak pengeluaran, ya mungkin banyak yang harus dibayar juga gitu. Kuartal 2-nya 233 ke 337 keren ya. Kuartal 1 pun bagus, 201 ke 281. Artinya secara revenue bagus walaupun secara net income-nya ada penurunan, tapi kalau secara keseluruhan saya pikir saya suka dengan revenue-nya terus meningkat teman-teman ya. Kalau net income juga bagus untuk meningkatkan, cuman bila mana ketolong lah teman-teman, walaupun net income-nya menurun tapi kalau revenue meningkat itu masih ketolong. EPS-nya berapa sekarang? 9.73, cenderung meningkat 0, sekian ya. 9.73 dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya 9.69. 9.69. Nah, inilah harga wajarnya. 94 perak, teman-teman, berdasarkan rumus PR rasio. Kita cek berdasarkan rumus PBP ya. Kita butuh harga buku. Harga bukunya 8693 nih. 8693 ya. 86.93 dikalikan dengan PBP rata-ratanya di angka mana? 1.85 ya. 1.85. Hasilnya adalah 160. Nah, ini sudah ditulis belum teman sini? Nah, ini sini harga wajar tuh teman-teman. Kuartal 3 94 menurun ya. 106. Kalau PBB-nya meningkat bagus teman-teman. Menurun juga ya. Menurun semua teman, 160. 160. 08 1125. Nah, teman-teman itulah harga wajarnya untuk barter sekarang ya. Tapi tenang teman-teman, terkadang harga wajar itu dikalahkan dengan harga bandar ya. Ini target penurunan dijebol bagus teman-teman ya. Ini target penurunan lagi ya. Nah, ini belum nih teman-teman. Posisi lagi bagus teman-teman, lagi posisi uptrend sebenarnya. Cuman ya dijebol mulu MA 200-nya ya. Tapi selagi MA 200 masih menghadap ke atas, masih aman teman-teman, walaupun dijebol harusnya gitu kan. Ini tanda penurunan saya bikin lagi di situ ya. Nanti suatu saat ya akan ke situ lagi teman-teman ya. Ini sebenarnya target masih sama teman-teman ya. Ini tanda kenaikan saya bikin di angka 140. Nah, ini targetnya tanda kenaikan 145 dan targetnya masih sama. Ini target gap nih. Nih. Agak sedikit kuat di sini teman-teman tanda kenaikannya. Nah, targetnya masih sama di sini. Nah, ya. Di angka 176. Pernah ke lewatin dengan shadow, tapi dia tidak kuat, akhirnya dia turun kembali. Karena kan kalau kita berhubungan dengan fundamental ya, harga fundamental sekarang ya tadi teman-teman bilang berapa? 19.160. Jadi kalau sekarang pun di sini memang kalau berdasarkan PBP ya masih posisi murah, tapi kalau berdasarkan PR ratio sudah mahal. Tapi ingat yang saya bilang itu ya, kadang-kadang harga bandar dikalahkan dengan harga wajar dikalahkan dengan harga bandar. Tanggal bulan 11 tahun 2025. Nah,
Kita lihat isiannya dulu teman-teman. Nah, isiannya itu ternyata si bandar lokal keluar, si bandar foreign keluar 3 hari ini dan bandar lokal masuk sedikit ya 3 hari ini. Tanggal 5 masuk, tanggal 6 masuk, tanggal 7 masuk tapi sedikit. Tapi dia sudah ngambil dari bawah, teman. Jadi yang memaaf harga adalah si bandar lokal ya, dan bandar foreign cenderung enak jualan. Tapi sini sama si bandar foreign itu tidak ngaruh ya, teman. Kenapa tidak ngaruh? Cenderung dia itu ngambilnya tidak konsisten. Ngambil nanti liburan, jual dikit, ngambil liburan. Baru setelah di harga tinggi dia jualan seperti retail. Jadi jangan percaya sama foreign yang berada di Aksio ya, karena pengambilan tidak signifikan. Kecuali kalau dia ngambilnya signifikan dan terus-terusan tiap hari ngambil, mau ngambil mau keluar, yang penting ada transaksi tiap hari. Kalau yang ompong-ompong, jadi yang menguasainya bandar lokal. Jadi bandar lokal yang berkuasa di sini. Si Aksio ya, tanda kenaikan sudah saya bikin dan tanda kenaikan yang 145-nya belum pernah ditembus. Artinya masih cenderung bisa turun naik karena dia ngasih tanda kenaikan. Bila mana tanda kenaikan ini tidak bisa ditembus 140, cenderung dia akan bikin tanda kenaikan yang baru yang lebih bawah lagi ya. Jadi selama tanda kenaikan yang saya bikin tidak bisa dijebol, ya cenderung dia akan turun teman-teman ya. Nah kalau teman-teman perhatikan, kalau sudah begini, teman-teman naik seperti ini, teman-teman cek 15 menitan aja ya. Nah 15 menit ini posisi masih bagus posisinya. MA 200 masih menuju ke atas, MA 10, MA 20 berada di bawah candle untuk kemarin jam berapa nih? Jam 15.30 ya. Tapi pas jam 4-nya 15.45 dia berada di dalam. Jadi harus upaya break dikit. 136 aja break dikit. Nah, ini targetnya ke sini nih, ke angka 140. Tapi kalau di break 140 baru 145 ada target selanjutnya. Nah, begitu teman-teman ya. Posisi pun sekarang dari tengah ke bawah artinya masih posisi murah ya. Nah, teman-teman nanti targetnya di harga sini nih, di angka 206. Jadi kalau teman-teman punya target tertentu, teman-teman ya, teman-teman jangan khawatir dengan kenaikan sama penurunan. Fokus terhadap target aja. Ya, itu yang saya sarankan kepada teman-teman. Contoh teman-teman punya target pengen di sini nih. 176. Udah kalau 176 udah tetapkan 176. Kan udah kesentuh nih sama shadow-nya, teman. Berarti kan sudah capai target ya. Cuman kalau saya sendiri kan belum saya hapus, tapi kalau target kan sudah capai ya. Ataupun contohnya teman-teman target 176, ya udahlah saya turunin tensi dikit, berarti di angka 175, 170, 173 teman-teman ya. Itu berarti tandanya teman-teman bersyukur dengan apa yang didapat. Ya teman-teman fokus terhadap target. Jadi kalau punya target di sini, udah di sini aja walaupun istilah turun lagi, contoh di sini sudah di sini nih. Kita targetkan 176. Tiba-tiba teman-teman yang naik kan tinggi nih sampai 158 ya, beda 20 poin. Udah. Kita target di sini 176, posisi teman-teman di bawah contohnya gitu kan. Terus turun lagi sampai ke mentok malah sampai sini nih. Teman-teman fokusnya terhadap tujuan ya. Apalagi MA 200 berada di bawah candle contohnya gitu. Ya udah saya tambah muatan aja di sini gitu kan. Nanti pas teman-teman sudah sampai target udahlah. Sudah sampai targetnya saya take profit dan saya bersyukur dengan apa yang didapat udah. Terus antara perjalanan ini teman-teman harus menikmatinya. Naik turun nikmati naik turunnya teman-teman. Nah, itu namanya melatih teman-teman. Melatih teman-teman supaya bisa bertahan lama di bursa ya. Yang suka bikin orang-orang tidak lama di bursa itu ketidaksabaran. Ingin cepat kaya teman-teman ya. Ingin cepat kaya. Wah, katanya di bursa gini-gini. Pas kenyataannya silahkan masuk teman-teman ya. Welcome to Jengle teman-teman ya. Ini kalau di pasar modal itu ya makan makanan teman-teman ya. Makanya orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bertahan, itulah ya sebagai pemenangnya teman-teman. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi tetap target 176 walaupun sudah dilewati dengan shadow tetap akan saya targetkan di situ. Karena memang standarnya mungkin di situ teman-teman ya. Tapi ini ada kemungkinan bisa ke harga tengah, teman ke angka 200-an ini sebenarnya ya. Kenapa ke sini? Karena kan ini harga wajar, saya bilang kan harga wajar itu bila mana dia posisi dari tengah ke bawah, maka targetnya adalah harga tengah. Apabila dari harga murah ke murah banget, targetnya nanti harga murah, begitu. Maka target saya itu di angka sini, harga tengah 200-an, teman-teman. Ada nggak 200 teman-teman? Ada kan 222 nih, itu targetnya. Teman-teman. Dia punya sejarah, teman-teman, candle panjang nih, perhatikan.
Nah, ini akan terulang. Candle panjangnya pasti terulang. Nih, terulang ya, terulang. Nanti ketika turun pun ada candle panjang penurunan, itu akan terulang, nah terulang lagi tuh candle panjang. Bahkan per hari kemarin pun terulang gitu kan. Lumayan walaupun tidak terlalu panjang, panjang terulang ya. Jadi begitu teman-teman ya. Oke. Untuk si Axio cukup teman-teman, segitu cukup nggak? Kalau kurang cukup saya tambahin lagi nih. Oke, ada len teman-teman, kita baca len. Axio cukup ya. Len. Dari Endang Limei 8863 ya. Saham len kok turun terus ya, apakah bisa naik lagi? Ya. Len, kita cek len. FCA kelas 1 terakhir dibahas tanggal 20.09 ya. Berarti kita bahas yang terbaru ya. Ini teman-teman kalau dia normal, teman-teman kalau dia normal ya. Maka ini lagi koreksi, teman-teman ya. Itu sama lagi koreksi ya. Kenapa saya bilang koreksi? MA 200 masih berada di bawah candle, artinya koreksi. Tapi kalau MA 200 dijebol, namanya dari downtrend. Selagi MA 200 masih di bawah candle dan masih menuju ke atas, masih ada potensi kenaikan. Tetapi untuk saat ini, dia posisinya lagi turun dulu ya. Kenapa turun? Perhatikan MA 10 sama MA 20-nya berada di atas. Setiap emiten yang MA 10, MA 20 berada di atas candle, ini candle ya, maka akan terjadi penurunan. Begitupun kalau sudah di break. Ketika dia di break, tapi MA 10 masih menghadap ke bawah, potensi penurunan masih ada. Nanti kalau sudah dibelokkan, MA 10 sudah mulai berada di bawah candle dan menuju ke atas, tandanya kenaikan akan terjadi. Nah, nanti diuji dengan yang namanya tanda kenaikan. Wah, di sini kan ada nih harga tertinggi sebelumnya. Ini harga tinggi sebelumnya nih 1, 2 ya. Ini contohnya 2 di sini ya. Bila mana harga tertinggi sebelum tidak bisa dilewatin, maka dia akan terjadi lagi penurunan kembali. Tapi kalau sudah di break atau dilewatin dengan body, kenaikan akan berlanjut. Nah, target untuk FCA. Semua FCA kelas 1 targetnya kebebasan. Tidak lain dan tidak bukan, mau di harga berapapun, kebebasan dulu. Nanti setelah bebas, baru saya bicarakan kemana dia akan lari dan kemana dia akan terjun, teman-teman ya. Oke, kemarin sudah bagus kan di sini kan ke angka 57, tapi nggak kuat dan cenderung dia pingin jualan di harga FCA kembali. Berarti tidak ada niatan nih gitu kan, atau memang si bandar lokalnya lagi punya strategi dulu. Pingin punya harga di bawah dulu, pingin jualan dulu, karena ini si bandar lokal masih banyak pengambilan teman-teman ya. Jadi dia berusaha ngejual, teman-teman ya, berusaha ngejual, tetapi penjualannya kurang ada yang nerima, makanya dia pelan-pelan penjualannya. Tapi kalau kita ukur, teman-teman dari mulai tanggal sini nih, pengambilan ya, 19 Agustus, bandar lokal itu terusan ngambil. Karena yang dapat dipercaya untuk memaaf harga FCA kelas 1 ada bandar lokal. Jadi kalau ada poin masuk, biarnya jangan pedulikan aja. Karena yang paling berjasa, teman-teman yang berjasa ya, yang paling powerful di FCA kelas 1 itu ada bandar lokal. Jadi kalau bandar lokal terdeteksi masih posisi akumulasi, ya masih posisi baik, apalagi posisinya diagramnya masih di atas, walaupun ada pembuangan ya hanya sedikit-sedikit aja, ya. Mereka masih banyak barang. Dan satu lagi, selagi MA 200 berada di bawah, ya masih cenderung dia ke uptrend. Sekarang lagi koreksi dalam aja, gitu kan. Lagi koreksi dalam. Kecuali kalau dia dijebol MA 200-nya, jadi downtrend lah, teman-teman. Tapi selama masih di atas MA 200, masih koreksi, cuma dalam aja, teman-teman ya. Oke, sudah mulai ditahan nih 3 hari ini ya. Mudah-mudahan tidak jebol lagi. Tunggu aja sampai MA bukan menuju ke atas. Kalau ditanya kenapa turun terus, posisi secara MA posisinya dia lagi di atas. Terus secara isian lagi ada buangan dikit-dikit ya. Secara apa? Secara lukisan market maker emang posisinya seperti tidak mau jualan di harga FCA. Di harga FCA ke atas, teman-teman ya. Dan targetnya cuma satu, kebebasan aja dulu ya. Nah, di samping dengan bandar lokal dia jualan, ternyata smart money sudah mulai masuk. Siapakah smart money? Smart money adalah bagian daripada retail, tetapi atas nama institusi.
dia punya kekuatan untuk memaaf harga, cuman dananya dibatasin, ya, dananya dibatasin. Biasanya ngumpulin barang, ngumpulin jualan sama bandar, diadu sama bandar, ya. Nanti habis diadu sama bandar, dia sudah tuh, udah jualan dulu ya. Nanti kadang-kadang kalah juga sama teman-teman ya. Nanti sampai itu ngambil lagi, teman. Biasanya dia ngambil dari di area sideway-nya karena emang kecenderungan seperti market maker. Market maker itu ngambil di bawah loh. Dia istilahnya menerapkan hukum dasar, beli saham itu di bawah, jual di atas. Cuma kemampuan seorang market maker bisa memaaf harga. Sedangkan retail kemampuannya beli, simpan, jual. Baik jual di atas ataupun jual di cut loss. Ya begitu teman-teman ya. Jadi santai aja land karena masih di harga FCA. Kalau teman-teman mau nambah muatan, tambah muatan aja. Karena FCA kelas 1 ya targetnya hanya kebebasan aja dulu. Berarti dia harus nangkring di angka 5152 selama 3 bulan, maka terbebas daripada FCA ya. Nah, teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk si land ya. Kita cek land di sini apakah ada yang bisa diperlihatkan. Dia melaporkan keuangan, PR rasionya negatif, negatif. Gede, milik bandar pasti milik bandar ini mah. Walaupun di sini milik fundamental, teman-teman silent. Sorry, ini belum dipindahin. Nah, gitu teman karena suka lupa saya teman-teman ya. Karena tidak ingat ya. Nah, ini 72 pasti milik bandar, teman-teman. Nih, kalau milik bandar enaknya punya kebebasan, teman-teman. Kebebasan seperti apa? Dia akan diangkat setinggi-tingginya dan mau ke bawah pun akan serendah-rendahnya. Bahkan harga FCA itu adalah kesempatan dia membeli di harga murah banget. Ya. Jadi sekarang itu FCA itu dipakai dia untuk istirahat, yang kedua dicapai untuk ngambil harga sebanyak-banyaknya di harga murah. Karena ini milik bandar, target ke sini itu masih bisa, teman-teman ya. Kenapa masih bisa? Kan bandar tidak punya harga wajar, teman. Yang ada harga bandar. Begitu ya. Kalau kita lihat valuasinya, EPS-nya 0,12, perhatikan nih, 0,12 dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya berapa? 7213 ya. 72.13. Nah, ini adalah harga nih 8 perak, teman-teman ya. Harganya 8 perak. Terus untuk harga PBP 16373 63.73 dikalikan dengan lain bener kan lain bener ya. Nah, PBP rata-ratanya berapa? Mana? 0,19 kan di sini. Nah, 31 perak ya harga wajarnya. Kalau ini ada harga wajarnya karena dia sudah lama, teman-teman. Mana wajar? Kuartal 3 8 perak. Nah, mudah-mudahan sih nanti kedepannya bisa lebih baik lagi harga wajarnya. Ya satu. Tapi ingat ini ada hak milik bandar, teman-teman. Jadi kesempatan harga di bawah ke atas itu masih bisa. Karena bandar itu punya hukum kebebasan gitu aja lah, teman. Cuman ya teman-teman sanggup nggak nahannya gitu aja. Nah, saya pesankan kepada teman-teman upayakan lebih banyak tanda-tanda bersyukur, teman-teman ya. Selain tanda kenaikan dan tanda bersyukur juga harus diterapkan, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam melakukan analisa ya. Ini sekedar kita tukar pikiran. Mudah-mudahan apa yang saya berikan kepada teman-teman membuat jadi bermanfaat. Itu yang saya inginkan ya. Jadi kebermanfaatan adalah target saya, teman-teman ya, buat teman-teman. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah, teman-teman ya. Di weekend ini cobalah berkumpul bersama keluarga ya. Siapa tahu teman-teman ada yang harus dikomunikasikan sama keluarga gitu ya. Dan bagi teman-teman ya, sekali lagi ya yang mau berdonat, teman-teman ya, santai aja sama teman-teman. Tidak ada rekening, tidak ada dana, teman-teman ya. Kita berupaya di sini memberikan kebermanfaatan dan bagi teman-teman yang mau melakukan silahkan aja gitu ya. Pakai aja yang namanya super tank ya yang terdapat di video teman-teman ya. Ya, silakan aja teman-teman ya kalau pakai super tank aja. Setiap video pasti ada super tanknya di bawahnya teman-teman ya. Untuk rekening tidak ada. Nah, saya akan mengembalikan kepada hukum dasar juga bahwa dari awal teman-teman dari awal
Bagi yang baru gabung silahkan aja masuk ini teman-teman ya. Silahkan baca-baca dulu apa yang saya kemukakan ya teman-teman di video saya ini. Dari awal sampai akhir, saya tidak punya media sosial manapun lagi selain di YouTube. Tidak ada kontak personal, baik WhatsApp, email, HP, Instagram, Telegram, teman-teman tidak ada. Murni di sini aja dan semua yang saya bahas itu adalah milik teman-teman sendiri. Terus saya datang dari komentar teman-teman. Adapun komentar-komentar yang tidak dibalas dengan kata-kata, emang konsepnya seperti itu. Karena setiap komentar teman-teman akan dibalas dengan yang namanya video. Ya, nih video seperti ini ada komentar, saya balas dengan video gitu kan. Teman-teman menanyakan apa, saya bahas dengan video. Kenapa? Biar teman-teman yang lain bisa lihat juga gitu kan. Apa yang teman-teman tanyakan nanti tidak ditanyakan lagi di kemudian hari, dan apabila yang menanyakan akan saya kasih videonya. Nih videonya sudah saya jawab. Nah, kan enak teman-teman ya kalau seperti itu. Jadi terus keberlanjutan. Ingat ya, di sini itu kita tukar pikiran. Oke, teman-teman, mungkin saya cukupkan sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, hati-hati teman-teman ya kalau dalam perjalanan, dan ciao.